Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu dimudahkan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan bagian ke-6 dari cerita Love and Sword, di mana pada episode sebelumnya Yuchi Manor menerima surat dari aliansi Tianggang untuk melamar Rong Sukwang menjadi istri ketua mereka. Rong Sukwang pun menyetujuinya, hal itu karena dia berpikir jika Yan Xiao telah meninggalkannya, dan juga demi menyelamatkan Yuchi Manor dari serangan aliansi Lembah Hantu. Dalam perjalanannya ke Gunung Moye, rombongan Rong Sukang diserang oleh Sekte Wuwang. Rong Sukang pun ditangkap dan ternyata ketua Sekte Wuwang memiliki hubungan spesial dengan Shen Zuitian. Tanpa mereka duga, Yan Xiao datang menyelamatkan Rong Sukang. Yan Xiao bertarung melawan Shen Zuitian demi melindungi gadis tersebut, hingga mereka bertiga pun terjatuh dari tebing. Walaupun tengah mengalami bahaya, namun Rong Sukang bahagia karena dia bisa kembali bertemu Yan Xiao. Tapi ketika lagi asik berduaan, mereka berdua dikagetkan dengan suara peluit tulang. Yan Xiao dan Rong Sukang segera mencari sumber bunyi peluit itu, yang ternyata pelakunya adalah Shen Zuitian. Hal itu membuat Yan Xiao kesal karena peluit yang dia berikan kepada Rong Sukang sebelumnya ada pada Shen Zuitian. Tidak ingin terjadi salah paham, Rong Sukang buru-buru menjelaskan jika peluit itu dirampas saat dirinya ditangkap. Huaki yang melakukan penggeledahan lalu mengambil peluit itu darinya. Kejadian itu pun dibenarkan oleh Shen Zuitian. Rong Sukang menjelaskan bahwa peluit itu sangat berarti baginya, ia tak pernah melepaskannya dari genggamannya. Yan Xiao pun teringat jika Lin Wanci juga memiliki peluit yang sama. Dia mengungkap jika Lin Wanci pernah memancingnya datang dengan peluit itu saat ia diam-diam melindungi Rong Sukang dari Sekte Wuwang. Rong Sukang pun tersentuh. Akhirnya dia sadar jika selama ini Yan Xiao selalu mengikutinya secara diam-diam. Namun momen hangat itu buyar ketika kawanan ular berbisa masuk ke gua dan menggigit Shen Zuitian. Mereka pun lalu memutuskan untuk segera meninggalkan gua itu. Rong Sukang membawa Yan Xiao ke sebuah pondok tua di tengah hutan, yang disusul oleh Shen Zuitian yang dalam terluka karena bisa ular. Di sana Rong Sukang mengusulkan agar mereka saling membantu, di mana Shen Zuitian membantu menyembuhkan luka Yan Xiao, dan Yan Xiao mengeluarkan racun dari tubuh Shen Zuitian. Ketika hujan turun, Rong Sukang dengan cerdik mengumpulkan air hujan dengan bambu untuk Yan Xiao mandi. Namun diam-diam dia mengintip dari luar. Shen Zuitian yang lagi mengasah pisau melihat aksinya itu lalu mengejeknya. Rong Sukang pun menjadi malu. Dia lalu mendekati pria tersebut. Di sana dia baru tahu jika Shen Zuitian berhasil menangkap seekor ayam hutan. Namun dia tidak tega untuk memotongnya. Rong Sukang mencoba membantu namun malah membuat ayam kabur. Mereka berdua mengejar ayam tersebut hingga ke tempat Yan Xiao yang lagi mandi. Rong Sukang seketika gugup dan berusaha menjelaskan, sedangkan Shen Zuitian yang melihat chemistry di antara mereka memilih pergi sambil berkata akan mengurus ayam yang kabur. Ketika Rong Sukang dan Yan Xiao semakin larut dalam suasana, tiba-tiba suara Shen Zuitian kembali terdengar. Dia memanggilnya untuk membantunya menangkap ayam. Rong Sukang pun sangat kesal karena lagi-lagi momen romantisnya diganggu pria tersebut. Malam itu mereka bertiga duduk mengelilingi api sambil minum arak. Tapi Rong Sukang tidur duluan karena sudah mabuk. Sementara itu Yan Xiao dan Shen Zuitian melanjutkan minum. Shen Zuitian dengan suara berat bertanya kenapa Yan Xiao berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Yan Xiao pun menjelaskan jika bertahun-tahun yang lalu, Shen Zuitian pernah menyelamatkan dirinya di desa Longyuan. Sejak saat itulah dia membalas kebaikannya itu. Shen Zuitian pun terdiam.
Dia baru sadar jika dua anak yang dia biarkan hidup dulu ternyata salah satunya adalah Yan Xiao. Saat malam semakin larut, Shen Zuitian membaringkan Yan Xiao lalu menitipkannya kepada Rong Sukwang. Perempuan itu pun menatap lelaki yang terlelap di hadapannya. Senyuman kecil merekah di bibirnya, namun dia menahan diri, memilih hanya bersandar dan tertidur di sisi Yan Xiao. Sementara itu, Shen Zuitian duduk sendiri di luar. Dia mengenang ayahnya yang sekarat akibat racun hati teratai merah. Sebelum meninggal, ayahnya memintanya untuk merebut kembali harta karun Fuxian, meski harus membayar dengan darah. Beban itu masih menghantuinya hingga sekarang. Tengah malam Yan Xiao terbangun. Dengan menggunakan bahasa isyarat, dia mengajak Rong Sukwang segera pergi. Saat mereka berdua menyelinap keluar, mereka mendengar Shen Zuitian bergumam dalam tidurnya. Sebenarnya Shen Zuitian tahu, hanya saja dia pura-pura tertidur karena tubuhnya sangat lemah untuk mengejar. Yan Xiao dan Rong Sukwang mampir di sebuah kedai tempat pertemuan rahasia Tiangang. Namun tiba-tiba, Lin Wanqi muncul. Dia mendesak mereka segera pergi ke Gunung Moye agar tidak melewatkan hari baik Rong Sukwang. Walaupun tahu jika Lin Wanqi memiliki rencana jahat, tapi Yan Xiao tetap menyetujuinya. Namun dia akan pergi berdua saja bersama Rong Sukwang dan tidak mengajak Lin Wanqi dalam perjalanan mereka tersebut. Namun Lin Wanqi bertemu dengan Liu An. Dia menyuruh wanita itu untuk mengikuti Yan Xiao dan Rong Sukwang. Namun Yan Xiao juga telah menyusun rencana. Dia telah mengatur Sang Guantong untuk mengantar mereka berdua. Dalam perjalanan, Rong Sukwang mengungkapkan rahasia tentang dirinya. Dia berkata jika dia bukan berasal dari zaman ini. Ia berasal dari masa depan yang melewati celah ruang dan waktu, dan keberadaannya di sini adalah sebuah kebetulan. Namun Yan Xiao tidak menghiraukan ucapan wanita tersebut. Dia berpikir jika dia itu terlalu banyak minum, akibatnya jadi ngomong ngelantur. Di tempat lain, Shen Zuitian diam-diam bertemu dengan Lin Wanqi. Dia menuduhnya telah meracuni Rong Sukwang dengan racun hati teratai merah, dan memberitahu semua yang telah dilakukan Yan Xiao demi menyelamatkan Rong Sukwang. Hal itu membuat Lin Wanqi kaget dan juga cemburu. Dia tidak menyangka jika Yan Xiao akan rela membahayakan nyawanya sendiri demi Rong Sukwang. Jadi, dia bersumpah akan memisahkan mereka. Lin Wanqi mengaku jika dia telah meninggalkan petunjuk agar mereka berdua bisa dilacak, lalu menyuruh Shen Zuitian segera bergerak. Ketika lagi tidur, Rong Sukwang terbangun oleh keributan di luar. Dengan cepat, dia melangkah keluar dan mendapati Yan Xiao tengah bertarung melawan 3 anggota Sekte Junsan. Mereka mengaku sebagai sesama murid Sang Guantong. Mereka datang untuk membawanya kembali untuk diadili atas kematian guru mereka. Sang Guantong yang telah siap menyerahkan diri dan menerima takdirnya bersedia menerima hukuman, namun dihentikan oleh Yan Xiao. Yan Xiao dengan tegas menjamin jika keadilan akan ditegakkan, namun bukan sekarang. Mereka akan menjelaskan semuanya setelah mengalahkan aliansi lembah hantu. Yan Xiao juga menjelaskan jika kasus Sang Guantong tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Sang Guantong juga mengakui bahwa gurunya memang tewas di ujung pedangnya, namun dia bersumpah tidak ada niat jahat di balik itu. Anggota Sekte Junsan pun akhirnya memilih percaya, bukan hanya pada kekuatan Yan Xiao, tapi pada penilaian pemimpin Tiangang, lalu mereka pun segera pergi dari sana. Rong Sukwang menyadari jika Sang Guantong adalah orang yang dulu mencoba menyalakan api di acara festival Yuchi Manor.
Dia menatap Yan Xiao dengan penuh kecewa dan menuntut penjelasan. Yan Xiao pun mengakui bahwa dia telah berbohong selama ini dan merahasiakan keberadaan Sang Guantong. Tapi dia bersumpah, mulai saat ini dia tak akan lagi berdusta. Dia menjelaskan bahwa Sang Guantong bukanlah orang jahat. Dia hanya seorang bocah yang telah dimanfaatkan oleh aliansi lembah hantu. Rosukong pun mempercayai ucapan Yan Xiao tersebut. Lin Shaoqi dan yang lain menemui Lin Wanqi dan menanyakan keberadaan Rong Sukwang. Di sini Lin Wanqi berbohong. Dia mengatakan jika Yan Xiao dan Rong Sukwang buru-buru pergi ke Gunung Moye, sehingga dia tidak bisa mencegah mereka. Lin Wanqi juga ingin ikut kakaknya itu ke Gunung Moye untuk menghadiri pernikahan Rong Sukwang. Apalagi Yan Xiao telah mengatur tempat mereka berkumpul. Ujar gadis itu yang berbohong. Yan Xiao dan Rong Sukwang kembali melanjutkan perjalanan. Namun Yan Xiao merasakan jika racun di tubuhnya semakin parah. Tapi dia berusaha menyembunyikannya dari Rong Sukwang. Di tengah perjalanan, Rong Sukwang mulai membicarakan perjodohannya yang semakin dekat. Dia mengeluhkan betapa tidak masuk akalnya harus menikah dengan seseorang yang bahkan tak ia kenal. Ia membayangkan ketua Tiangang itu pasti pria tua dan jelek. Pernyataannya itu membuat Yan Xiao tak terima. Dia menyebutkan kebaikan ketua faksi Tiangang tersebut, yang justru membuat Rong Sukwang semakin kesal. Dia mulai curiga, jangan-jangan Yan Xiao ingin benar-benar menikahkannya dengan Chu Tianyao. Yan Xiao lelah berdebat dan memilih keluar menemui Sang Guantong. Sang Guantong hanya tertawa dan menasihatinya jika jangan mencoba menggunakan logika terhadap wanita. Sementara itu, Shen Zuitian terus melacak keberadaan Yan Xiao dan rombongannya. Saat sampai di wilayah Sekte Junsan, dia memutuskan untuk berkunjung yang ditemani oleh Waki. Di sisi lain, perdebatan antara Yan Xiao dan Rong Sukwang berubah menjadi sikap kekanak-kanakan. Mereka berhenti saling bicara, dan Sang Guantong pun terpaksa menjadi kurir pesan mereka. Mereka lalu memutuskan beristirahat dan mencari penginapan. Namun perdebatan mereka berdua masih belum selesai. Mereka tidak saling bicara dan hanya menulis pesan di sebuah kertas. Sementara itu, Liu An yang terus mengikuti mereka diam-diam memberikan tanda untuk Lin Wanqi. Tidak lama kemudian, rombongan Lin Shaoqi juga tiba di kota itu. Lin Wanqi yang mengenali tanda yang ditinggalkan Liu An, lalu memutuskan untuk mencari penginapan lain. Ketika saat Lin Shaoqi dan Tang Ying berbelanja, Tang Ying melihat tusuk rambut yang menurutnya cocok untuk Rong Sukwang. Lin Shaoqi pun membelinya. Di waktu yang sama, Rong Sukwang dan Yan Xiao juga tengah berjalan-jalan. Rasa lapar akhirnya membuat Rong Sukwang tak tahan untuk berbicara lagi pada Yan Xiao. Mereka membeli bakpao dan tanpa disadari, Lin Shaoqi yang menjatuhkan tusuk rambutnya nyaris bertemu dengan Rong Sukwang. Namun takdir belum mengizinkan. Setibanya di penginapan, Rong Sukwang kembali merasa tidak enak badan. Yan Xiao memeriksanya dan menawarkan pijatan, bahkan membiarkan gadis itu tidur di ranjang. Rong Sukwang pun kemudian memberanikan diri bertanya kepada Yan Xiao, apakah kau sungguh ingin aku menikah dengan Chu Tianyao? Namun Yan Xiao tak menjawab, dia malah mengalihkan topik pembicaraan. Tindakannya itu pun membuat Rong Sukwang kesal. Sementara itu, Lin Shaoqi menatap tusuk rambut sambil meneguk arak. Dia menyalahkan dirinya atas kesalahan masa lalu karena telah menolak Rong Sukwang. Tang Ying mencoba menghiburnya. Dia mengatakan bahwa cinta sejati juga berarti melepaskan dan merelakan orang yang dicintai memilih kebahagiaannya sendiri. Lin Shaoqi menggenggam tangan Tang Ying lalu berkata, "Aku hanya tak ingin kau terluka seperti aku." Lalu setelah itu, ia pun terlelap karena mabuk.
Keesokan harinya, Lin Wanci mengajak rombongannya pergi melanjutkan perjalanan. Tapi Lin Shaoqi bersikeras untuk melanjutkan mencari Rong Sukwang. Sementara itu di sisi lain, Yan Xiao diam-diam bertemu dengan Feng Ming dan Fei Wu. Dia mendapat kabar bahwa Shen Zuitian dan anak buahnya sudah datang. Ia pun lalu menyusun rencana pertahanan dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pihak musuh. Sementara itu, Rong Sukwang hampir terjatuh saat membantu seorang anak mengambil layang-layang. Untung saja ia ditangkap tepat waktu oleh Lin Shaoqi dan Yan Xiao secara bersamaan. Rombongan Lin Wanci akhirnya menginap di penginapan yang sama dengan Rong Sukwang. Kemudian Lin Wanci pura-pura peduli dan memeriksa kondisi Rong Sukwang. Ia melihat jika kesehatan Rong Sukwang semakin membaik. Hal itu membuatnya semakin percaya ucapan Shen Zuitian jika Yan Xiao telah menyerap racun tersebut. Rong Sukwang mencoba meminta kamar lain, namun semuanya penuh. Khawatir akan reputasinya, ia memaksa Yan Xiao keluar dan tidur bersama Sang Guantong, tapi Yan Xiao menolak. Dengan senyum nakal, Rong Sukwang pun mendekat. Hal itu membuat Yan Xiao salah tingkah dan akhirnya kabur keluar kamar. Dari balik bayangan, Lin Wanci menyaksikan semua itu dengan tatapan dingin dan cemburu.